Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia tentunya buat kita semuanya. Yuk kita belajar lagi, dan belajar lagi. Untuk kali ini akan kami sampaikan sebuah materi yaitu berkaitan dengan IPS kelas 8. Silahkan disimak dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Oke. Bab 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini, siswa dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Keempat, siswa dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Serta yang kelima, diharapkan siswa dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Coba perhatikan gambar berikut. Nanti kalian membentuk kelompok ya. Tiap-tiap kelompok ada 5 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi berhubungan dengan pengiriman peti kemas ya. Silakan cermati gambar tersebut, kemudian nanti diskusikan dengan teman-teman kalian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang, lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Wilayah Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi yaitu individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Ya. Diulang lagi, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen yang disingkat dengan RTK. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTP. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Dan keempat, masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen yang disingkat dengan RTK. Kemudian rumah tangga produsen atau yang disingkat dengan RTP. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri.
4. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan meliputi perbandingan harga secara cepat, informasi mengenai suatu produk, informasi produk lain, kemudian pemesanan dan pembayaran produk. Diulangi lagi, untuk permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan dikelompokkan menjadi yang pertama, perbandingan harga secara cepat. Kemudian informasi mengenai suatu produk. Ketiga, informasi produk lain. Dan yang keempat, kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran antara lain sebagai berikut. Pertama, penurunan biaya produksi. 2. Mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. 3. Kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen. 4. Menciptakan produk-produk baru. 5. Kemudahan promosi. Nah, diulangi lagi ya, ini. Pertama adalah penurunan biaya produk. Kemudian mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. 3. Kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu. 4. Menciptakan produk-produk baru. Dan 5. Kemudahan promosi. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. 1. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Yang kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia. 3. Pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebih lebar di negara-negara ASEAN. Ya, diulangi. Pengaruh positifnya dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. 1. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Yang kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia. 3. Pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. 1. Kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. 2. Terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. 3. Serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Jadi untuk segi negatif, pengaruh negatif dari interaksi antar ruang di bidang ekonomi antar negara ASEAN yaitu 1. Kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. Ya, jadi di sini tenaga-tenaga asing dengan mudah masuk ke Indonesia. Ini harus perlu adanya persaingan dalam negeri, di mana tenaga kerja dalam negeri harus betul-betul profesional sehingga tidak bisa atau tidak terkalahkan dengan tenaga yang dari luar.
Kemudian terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia ya. Dengan masuknya modal-modal asing ya, mereka menanamkan modal di Indonesia, kemudian mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Jadi di sini perlu adanya persaingan kualitas dan ya, kualitas itu harus diperhatikan supaya ketika barang-barang produk dari luar negeri datang ke Indonesia, barang-barang kita masih mampu bersaing di pasaran. Jadi di sini perlu diutamakan adanya kualitas dari produk tersebut. Kemudian yang berikutnya, pengaruh negatif dari interaksi antar bank terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar negara ASEAN. Kemudian terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Inilah untuk segi negatif dari pengaruh interaksi antar bank terhadap kegiatan sosial, yaitu terciptanya solidaritas antar negara ASEAN yang akan meningkatkan kerjasama dalam bidang antar negara ASEAN. Kemudian terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Berikutnya pengaruh negatifnya ya. Kalau tadi pengaruh positif, ini adalah pengaruh negatif ya. Jadi tadi adalah pengaruh positifnya, yang ini pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang yaitu penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Kemudian dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Ya, jadi akan menciptakan sikap konsumerisme, suka berbelanja ya, barang-barang atau produk-produk dari luar negeri. Kemudian pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Ya, ini pengaruh positifnya ya. Pengaruh positifnya, pertama, kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Kemudian kekayaan budaya antar negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan dunia. Ya, ini pengaruh positif ya. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antar negara ASEAN yaitu 1. Kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan, dan kedua, kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara ASEAN dan dunia. Pengaruhnya adalah masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Ya. Pengaruh budaya dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia sebagai kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing termasuk dari negara ASEAN. Ya. Kemudian perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda dalam negara yang sama ya. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara ya. Perdagangan daerah antar daerah ya, yaitu perdagangan yang diselenggarakan antar tempat
atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Ada beberapa karakteristik perdagangan antar daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya spesialisasi dari produk. 2. Biaya produksi yang rendah. 3. Pertukaran barang. 4. Saling kerjasama. 5. Mengejar laba. 6. Terarah pada konsumen. 7. Kepuasan maksimum. Dan 8. Transaksinya terjadi secara sukarela. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Pertukaran barang dan jasa antar penduduk ya. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Apakah manfaat dari perdagangan antar negara itu? Ada beberapa manfaat dari perdagangan antar negara. Yang pertama, mendapatkan devisa. Kedua, memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Dan 5. Mempercepat alih teknologi. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Adanya selera dari tiap-tiap negara yang berbeda. Kemudian penghematan biaya produksi serta perbedaan teknologi. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan antar negara. Antara lain sebagai berikut. 1. Tidak amannya suatu negara. 2. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dan 3. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ya. Ini adalah faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan antar negara. Itu tidak amannya suatu negara. Ketika negara itu tidak aman, tidak kondusif, maka kita akan kesulitan untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kemudian juga adanya kebijakan ekonomi dari tiap-tiap negara oleh pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga, karena adanya ketidakstabilannya kurs mata uang asing terhadap nilai uang dalam negeri. Pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Ya, kita tahu ya bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia waktu itu ya, pada abad ke-5. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau dikenal dengan Deklarasi Juanda. Pengembangan ekonomi maritim ini dilakukan pertama ya, kita lihat faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. 2. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di laut. Ya, ini diulangi lagi. Ya. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di laut.
Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Itulah yang menyebabkan adanya pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Perikanan. 2. Pariwisata bahari. 3. Energi terbarukan laut. 4. Transportasi laut. 5. Minyak bumi dan gas lepas pantai. Dan 6. Industri dan jasa maritim. Berikutnya adalah pengembangan agrikultural di Indonesia. Agrikultural adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada penemuan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik atau BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berikutnya, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pendapatan nasional rasio Gini dan redistribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Diulangi lagi, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Kemudian rasio Gini, ya. Pendapatan nasional, rasio Gini, dan redistribusi pendapatan. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0 atau kemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan sempurna. Berikutnya adalah redistribusi. Apa itu redistribusi? Redistribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu 1. Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Penerapan pajak penghasilan progresif. Demikian untuk materi kita kali ini. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.